bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio. Belajar. Sahabat kreatif, kita udah sampai di Yayasan RBM Hepata Distrik 9 Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan kali ini kita mau belajar di RRI edisi Guru Keliling. Bagaimana keseruannya? Ikuti kita ya. Yuk. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Halo, selamat siang Ibu Bibelfro Rosdieri Sibarani. Selamat siang Ibu. Iya, dan Ibu ini merupakan seorang guru disabilitas di RBM Hepata Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah ya Bu ya? Iya benar ya. Dan selamat siang juga untuk sahabat kreatif yang sudah hadir di sini atau sudah menonton kita di sini. Kita kembali lagi di acara Belajar di RRI. Dan hari ini adalah edisi Guru Keliling ya Bu ya? Seperti Bu, biasa kita akan bersama dengan teman-teman disabilitas yang sudah hadir di sini juga, dan kita akan belajar bersama ya Bu ya. Oke Bu, sebelum kita lanjut untuk pembelajarannya, kita mau kenalan dulu Bu dengan teman-teman disabilitas kita ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, ini ada Ridho Aukan. Wah, ini udah nggak asing lagi sahabat kreatif. Ridho Aukan ini juga pernah hadir di acara RRI, tapi di malam ya, Creative Generation. Dan Ridho Aukan juga mempunyai segudang prestasi walaupun seorang disabilitas. Di sampingnya Ridho Aukan ada Charles Manalu. Halo Abang. Iya, kemarin juga sempat ini ya, ikut di Guru Keliling ya. Iya, dan sekarang ikut lagi sahabat kreatif dan akan memberikan kisah-kisah yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Ya. Oke Bu, kita ini hari ini mau bahas apa Bu? Ya, kebetulan kan tanggal 3 Desember adalah merupakan Hari Disabilitas Internasional. Oke. Jadi makanya topik perbicaraan kita pada hari ini adalah seputar dengan disabilitas. Bagaimana disabilitas itu di tengah keluarga, lingkungan, masyarakat. Ya, itu dia. Oke, itu dia sahabat kreatif. Kita akan dengar sama-sama atau melihat sama-sama di sini di YouTube channel RRI Sibolga juga sahabat kreatif. Dan yang mau bertanya-tanya juga bisa langsung di live chat atau juga dari WA ya di 0811 656 3033. Untuk seputar disabilitas ya Bu ya. Oke, nggak pakai lama, kita mau lanjut aja mendengarkan pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Bibelfro Rosdieri Sibarani, seorang guru disabilitas di RBM Hepata Distrik 9 Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah juga, dan juga dengan teman-teman disabilitas kita. Bu, silakan Bu untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang Ridho, Charles. Siang Bu. Apa kabar saat ini Mang? Sehat, luar biasa. Iya, puji Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita waktu dalam keadaan sehat dan bisa juga melanjutkan pertemuan kita seperti ini ya Mang ya. Ya. Iya. Kita tahu kalau tanggal 3 Desember 2020 ini adalah merupakan Hari Disabilitas Internasional. Nah. Jadi kalau tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 ini adalah tidak semua disabilitas bisa terlihat. Tidak semua disabilitas bisa terlihat. Memang benar, masih banyak di antara teman-teman kita itu yang agaknya dia disembunyikan.
tidak diketahui orang, dia ditutupi begitu. Benar. Iya, dia ditutupi. Jadi masyarakat juga tidak mengetahui keberadaan mereka. Bahkan banyak juga teman-teman kita itu menjadi diskriminasi. Ya. Ada banyak begitu. Seolah-olah mereka itu diremehkan, dilecehkan, baik juga dari pihak keluarga, lingkungan ataupun masyarakat umumnya. Nah, dalam rangka ini kita coba ya, bagaimana sebenarnya memang perasaan kita ya tentang kehadiran kita seorang disabilitas. Nggak salah kalau kita bercerita kan? Nggak. Ya, iya. Dengan fakta yang kita alami. Yang pertama, bagaimana kita di tengah keluarga diperlakukan dengan keadaan kita seperti ini. Seperti Rido kan, kamu ada bermasalah di dalam fisik. Baik cara berbicara, ya, mungkin langkahmu. Begitu juga Charles kan nggak bisa melihat karena dia seorang tunanetra. Ya, nah sekarang ayo satu-satu dulu ya. Kalau Rido sendiri bagaimana Amang kau diperlakukan di tengah keluarga? Dari sisi orang tua, mungkin adik-adikmu, kamu kan sebagai anak si Siabangan kan di rumah kan. Nah, bagaimana kamu diperlakukan oleh adik-adik, baik juga orang tua dengan keberadaanmu seperti ini. Terus bagaimana? Mungkin nanti si Charles, kita berganti-gantian aja ya. Kalau siapa si Rido di tengah keluarga, bagaimana Charles di tengah lingkungan sekitar nanti. Coba Rido lah dulu yang bercerita ya. Oke. Pakai mic. Ya, dengan cerita seperti ini, apakah saya menerima keadaan saya? Dan apakah saya memberi semangat sehingga saya bisa melakukan apa yang saya mau, yang saya inginkan. Oh, berarti Rido ini kalau keluarga itu bisa menerima keadaanmu begitu. Iya. Oh, yang kedua, keluarga sudah bisa memberi semangat, mendorong ya, mendorong menyemangatimu ya dengan keadaan seperti ini. Lalu yang ketiga tadi bagaimana? Saya diberi kebebasan untuk melakukan apa yang saya mau. Oh, orang keluarga memberikan kebebasan ya untuk melakukan apa yang kamu mau atau keinginan begitu tanpa istilahnya bebas itu nggak sembarangan kita, tetapi selalu dipantau atau dikontrol orang tua, tapi nggak ditutup-tutupi ya begitu ya, nggak disembunyikan ya. Jadi nggak ada rasa, contohnya di tengah keluarga kan ada kawan kita ya, ada juga kawan kita yang mengalami orang tuanya malu punya anak seperti kita ini, seorang disabilitas. Akhirnya anaknya ini nggak dikasih keluar, atau kalau wadah tamu mereka disembunyikan begitu. Jadi di rumah juga diperlakukan dia seolah-olah asing dari adik-adiknya atau keluarga yang lainnya, seolah-olah ideanya ini dianaktirikan, diabaikan begitu, atau mungkin jadi bahan ejekan dari adik-adiknya begitu. Jadi Rido nggak mengalami hal seperti itu ya? Saya enggak, Bu. Iya, bagus. Bagaimana kalau di tengah lingkungan sekitar? Bagaimana keberadaanmu? Apakah lingkungan bisa menerima atau kamu pernah diejek begitu? Kalau di lingkungan itu hal yang biasa. Kenapa menjadi hal biasa? Karena kaum difabel saya dan teman-teman
itu berbeda. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Oh, jadi di lingkungan itu ada yang menerima keberadaanmu seperti ini, tetapi ada juga yang tidak menerima. Contohnya kamu pernah diejek begitu? Contohnya, waktu SD saya pernah dihina. Waktu itu saya disekolahkan di rumah atau rumah. Saya satu guru sendiri membilang bahwa anak ibu tidak layak atau tidak pantas bersekolah di tempat umum. Guru sendiri. Oh, maksudnya guru? Gurunya yang menghina. Oh, bisa begitu ya. Bagaimana kalau Rido kan sekolah, sudah tamat kau SMA. Bagaimana teman-temanmu di sekolah begitu? Teman-teman, saya masuk sekolah saya pasti dihina, dikacaukan, dibully. Tapi karena saya memiliki kemampuan, itu menjadi kelebihan saya dengan kekurangan saya. Oh, jadi di sekolah kamu pernah dibully ya, begitu ya? Diejek ya, begitu. Iya. Itu berhenti. Oh, tetapi dengan dorongan semangatmu yang tinggi dan kamu punya istilahnya ada kelebihannya, Bu. Ada kelebihannya begitu ya. Iya, jadi nilaimu bisa tinggi begitu ya, makanya prestasinya bisa bagus sehingga mereka itu merasa salut begitu ya. Salut dan mau terhadap diri mereka sendiri yang begitu sempurna tapi malas atau bodoh untuk belajar. Oh, oke. Jadi kamu menjadi penyemangat bagi teman-temanmu supaya mereka itu jangan malas-malas belajar ya. Oke, terima kasih. Sekarang coba gantian dulu ya. Bagaimana kalau Charles, bagaimana Amang pengalamanmu ya? Dengan situasi seperti ini kamu kan sudah nggak bisa melihat bagaimana pengalamanmu di tengah keluarga, apakah keluarga bisa menerima keadaanmu seperti ini dan bagaimana kamu diperlakukan di tengah keluarga dengan kondisi nggak bisa melihat seperti ini dan bagaimana juga lingkungan begitu ya. Coba cerita dulu. Selamat siang Sobat Kreatif yang di rumah atau teman yang di sini. Nama saya Charles Manalu, penyandang tunanetra. Keadaan saya di rumah atau penerimaan keluarga bagi saya itu sebenarnya saya dulu bisa melihat gitu. Mulai lahir sampai berumur 12 tahun. Ketika saya umur 12 tahun, saya nggak bisa melihat gimana keadaan keluarga. Sebenarnya menurut saya keluarga itu di saya itu menerima, tapi saya tahu hati mereka. Sebenarnya mereka nggak bisa menerima, tapi mereka kuat, mereka menguatkan hatinya untuk menerima saya, gitu. Dan begitu juga dengan adik-adik saya, mereka bisa menerima, bisa bergaul dengan saya dengan normal. Tapi kalau tentang waktu pertama saya nggak melihat, mereka itu nggak bisa mengizinkan saya bekerja. Dulunya gitu, tapi dengan saya bergiat untuk bekerja gini, karena saya nggak bisa melihat, keluarga berpikir saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi saya menyemati diri saya sendiri. Ketika saya bisa berbuat apa-apa, akhirnya mereka percaya gitu. Dalam garis besarnya kalau keluarga menerima saya, iya mereka menerima, apalagi saat ini. Tapi kalau di masyarakat pada umumnya itu ketika saya nggak melihat, jujur aja kebanyakan, nggak semua memang, tapi kebanyakan mayoritas mereka itu mengucilkan, menganggap remeh si orang tunanetra atau disabilitas. Di mata mereka disabilitas itu nggak berbuat apa-apa, itu untuk masyarakat. Gitu. Bahkan ada seorang masyarakat berkata seperti gini, bagi saya itu kejam. Dia itu orang tua, mereka itu normal, bahkan berpendidikan. Mereka ngomong seperti gini,
kalau saya seperti gini nggak melihat, mendingan saya mati katanya. Mendingan kalau kamu gitu, mendingan kamu mati katanya. Itu di masyarakat. Bahkan masyarakat itu punya pendidikan gitu. Itulah stigma dari masyarakat gitu. Tapi saya sebenarnya waktu ketika dia tuh down, ketika saya itu mendengar itu saya tuh down, patah semangat gitu. Tapi saya bersyukur karena ada keluarga menyemangati saya. Ketika saya tunanetra 5 tahun, saya bangkit gitu. Bangkit mau untuk belajar otodidak gitu. Misalnya buat memasak lah, di skill musik. Ketika saya belajar, orang luar juga nganggap meremeh saya gitu. Ya. Ngeremeh, mana bisa kau belajar? Kau aja tidak melihat. Kemana kau belajar kata gitu kan? Misalkan contoh main gitar lah buat gue lah gitu. Ya oke lah. Tapi saya mendengar omongan masyarakat itu, ya masuk kanan keluar kiri gitu kan. Ketika saya bisa menunjukkan itu, memang saya belajar membuat itu, misalnya main gitar lah misalnya kan, orang ada kan tahu kau main gitar gitu, kau aja buta kata gitu kan. Nah, tapi saya nggak putus asa, syukur saya punya keluarga yang baik yang bisa menerima saya, gitu. Ketika memang saya belajar itu tidak 1 bulan 2 bulan, butuh bertahun-tahun. Ketika saya bisa masak buat kue, sedikit bisa main gitar, akhirnya mata mereka terbuka. Oh ternyata ini bisa gitu. Nah, tapi itu ada sebagian masyarakat ternyata disabilitas itu bisa belajar, nggak perlu ditolong gitu. Ditolong perlu, penting memang, tapi ternyata disabilitas itu bisa berbuat mandiri atau berbuat apa-apa gitu. Tapi kedua, tapi nggak semua masyarakat menerima orang disabilitas itu. Apalagi kalau kita keluar dari lingkungan kita, atau di tengah-tengah kota atau di luar kota lain yang nggak mengenal kita, pandangan masyarakat itu sebenarnya sinis. Karena bagi mereka stigma disabilitas taunya meminta-minta, mengemis gitu. Tapi yang kita tahu dari dinas sosial atau menteri sosial, yang mengemis itu sebenarnya itu orang itu normal. Mereka itu pura-pura lumpuh, pura-pura nggak bisa ngomong. Kita bisa di televisi kan ada, atau petugas dari dinas sosial lah. Bahkan yang mengemis itu di kota-kota besar itu yang minta-minta itu sebenarnya bukan disabilitas. Buktinya kalau ada Kantip atau di Pol PP Berazia, mereka bisa lari. Nah, seolah-olah itu betul-betul disabilitas yang minta-minta itu atau mengganggu masyarakat itu. Nah, gitulah masyarakat kira mereka disabilitas itu hanya menyusahin. Ternyata itu memang nggak semua memang, tapi kebanyakan yang minta-minta disabilitas itu nggak semuanya itu disabilitas. Kadang orang-orang yang sehat, mereka itu memanfaatkan dirinya seorang disabilitas sebagai seorang pengemis. Disitulah orang masyarakat tahu, atau ya bagi teman-teman saya yang di rumah, kalau ada yang mengemis disabilitas memang ada gitu. Tapi jangan anggap disabilitas itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pandang kami sinis, jangan pandang kami stigma kami buruk gitu. Apalagi jika kalian lihat pengemis atau pengamen di kota-kota besar, itu belum tentu dari kaum disabilitas. Bahkan mereka itu pura-pura sebagai disabilitas. Ya, stop dulu Charles. Gitu. Terima kasih, tadi keluarga awalnya menganggap, bahkan masyarakat, apalah bisa itu, dia kan nggak bisa melihat, begitu kan? Nah, itu pandangan awalnya. Tapi karena ada semangat dari dirimu, walaupun seorang disabilitas begitu, dengan kegigihanmu belajar dan ada kemauan yang tinggi untuk berbuat sesuatu, sehingga kamu bisa menunjukkan bahwa kamu juga bisa, sehingga mereka bisa mengakui, oh iya. Nah, sekarang memang ada banyak dari kaum disabilitas membuat jenis kedisabilitasannya itu menjadi alat untuk dikasihani. Ya benar. Sehingga banyak kawan-kawan kita yang hanya mengharapkan dengan mengemis. Makanya banyak yang kita lihat seorang disabilitas, memang benar ada juga yang pura-pura disabilitas dia, dengan alasan dia seorang disabilitas, akhirnya dia mengamen atau meminta-minta begitu di pinggir-pinggir jalan. Tapi tak jarang juga
memang dia benar seorang disabilitas, tapi dia itu nggak mau bekerja, nggak mau berkarya, tapi dia hanya mengharapkan belas kasihan seperti itu. Nah, ini fungsi kehadiran kita, dan ini juga yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial, ya, pemerintah kita, bahwa disabilitas itu sebenarnya berdaya guna, dan ini yang kita canangkan melalui RBM kita, pemberdayaan. Ya, syukur kalau tanggal 3 Desember ini adalah dengan kerjasama kita dengan instansi PT PLN Persero membuka peluang bagi disabilitas yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah melalui pendampingan RBM Hepata kita, yaitu membuat pelatihan buat masker, buat tas belanja, dan ini seperti ini yang aku pakai ini, facial ini, alat pelindung wajah. Jadi dari situ kita melihat bahwa masyarakat juga, ya, masyarakat juga sudah bisa ikut memberikan hati. Bagaimana supaya disabilitas itu berdaya guna. Jadi itu juga kuncinya tadi dari diri kita, ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita break dulu sebentar, ya. Istirahat dulu sebentar biar agak rileks, ya. Oke, nanti akan kita sambung lagi. Penyebaran COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang melanda dunia termasuk Indonesia adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi bersama dan sungguh-sungguh. Para medis, dokter, perawat, serta relawan kesehatan telah menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Saatnya sekarang bersatu padu memutus penyebaran COVID-19 dengan tatanan kehidupan baru. Patuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak untuk Indonesia maju merdeka COVID-19. Oke, baik, kita lanjut dulu bincang-bincang kita, ya. Ya Rido, ya Charles, ya. Oke, iya. Sekarang kita mau memperbincangkan dulu. Kalian kan sudah anak-anak muda. Rido kan umurnya 22 tahun, sudah dewasa. Charles juga sudah 29 tahun, sudah dewasa. Dan Ibu tahu sebenarnya kalian ini adalah orang-orang yang luar biasa, punya semangat tinggi begitu. Nah, untuk mempersiapkan masa depan, tentunya ya sebagai anak muda tentu ada cita-cita, kan? Nah, jadi apa langkah-langkah seperti siapa si Rido, apa cita-citanya, Mang? Kalau ditanya tentang cita-cita saya itu mau, Bu. Yang pertama, saya ingin jadi penulis. Jadi penulis. Yang kedua, saya ingin jadi guru. Guru. Yang ketiga, saya ingin jadi pengusaha. Apa? Pengusaha. Wah, hebat kali, banyak kali cita-citamu. Yang bisa memberdayakan kaum difabel. Memberdayakan, bukan membudidayakan, memberdayakan, ya. Biar bisa memberdayakan, ya. Hebat. Hebat kali, ya. Tepuk tangan dulu buatmu, ya. Cita-citanya si Rido tadi, dia ingin jadi penulis, dia ingin jadi seorang guru, dia ingin jadi seorang pengusaha supaya bisa memberdayakan saudara-saudara kita kaum disabilitas, begitu, ya, Mang. Iya. Lalu kira-kira apa langkah-langkah persiapanmu sekarang supaya target cita-citamu itu tadi bisa terkabul? Yang saya lakukan saat ini, saya terus mengasah kemampuan saya di bidang sastra. Ya.
Di bidang sastra begitu. Iya Bu. Saya menulis puisi, cerpen, novel. Wah hebat. Jadi sudah ada cerpenmu? Ada cerpenmu? Kalau untuk saya, Apalah judul cerpenmu itu dah? kalau untuk saat ini saya fokusnya puisi Bu. Oh puisi. Oh. Kalau begitu coba buatkan dulu satu puisi. Biar kami dengarkan dulu puisimu itu. Ada tulisannya, coba biar ibu bacakan nanti. Bisa kau hafal? Bisa Bu. Ayo coba. Nah sekarang kita mendengarkan. Ayo Charles, kita dengarkan dulu dah puisi teman kita Rido. Harapan di spesialitas. Mata ini tidak dapat melihat rencana dunia. Sehingga ini tidak dapat mendengar melunan nada. Menurut kami tidak mampu menangkap angkasa. Langkah kami tak mampu membayangkan dunia. Tapi kami tak ingin bungkam dalam kegelapan, keheningan, kesunyian. Lemah tak berdarah. Kami tetap semangat. Kami tidak berasa. Kami disabilitas. Kami yang istimewa. Kekurangan kami jadikan menjadi kelebihan. Yang terus berjuang, yang terus berjuang keras untuk meraih cita-cita. Bantu kami, Bapak Ibu yang terhormat. Kami tunas bangsa yang akan menjadi masa depan bangsa. Dah. Ya bagus. Sungguh luar biasa. Tapi alangkah indahnya supaya mungkin ada sebagian kita, ya Charles mungkin nggak bisa mengerti semua apa yang diungkapkan oleh teman kita Rido. Yang di rumah juga. Baiklah, biar akan kubacakan sekali lagi puisi indah dari teman kita Rido, dan ini merupakan suara hati Rido sendiri, mewakili semua disabilitas ada kemungkinan, dengan judul Harapan Disabilitas. Mata kami tak mampu melihat, menatap indahnya dunia. Telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada. Mulut kami tak mampu menyerukan namamu. Langkah kami tak mampu goyahkan dunia. Tapi kami tak ingin bungkam dalam kegelapan, keheningan, kesunyian, lemah tak berdaya. Kami terus mengasah kemampuan demi masa depan yang gemilang. Hinaan, cacian, bulian tidak mampu membuat kami putus asa.
menjalani hidup ini. Kaum disabilitas bukanlah kaum yang lemah. Kekurangan akan jadikan kelebihan kami yang terus berjuang keras dalam kegelapan, keheningan, kesunyian, lemah tak berdaya. Semoga Tuhan membuka mata hati Bapak Ibu yang terhormat untuk lebih peduli lagi dengan nasib kami kaum disabilitas. Bantu kami untuk hidup yang lebih nyaman, untuk hidup yang lebih layak. Bantu kami untuk meraih cita-cita. Jangan sia-siakan kami, karena kami adalah tunas-tunas bangsa yang siap menjadi masa depan bangsa. Wah, luar biasa, luar biasa. Hebat kamu, Amang Bah. Puisimu sungguh hebat. Tepuk tangan dulu buat Rido. Mudah-mudahan puisimu ini adalah ungkapan hati. Ya, benar. Dan ini sekaligus menjadi harapan ya. Semoga dengan banyaknya nanti yang mendengar ini semakin membuka hati, melihat ya, sekaligus memberi hati bagaimana untuk mendorong agar cita-cita para kaum disabilitas itu bisa tergapai. Oke, ya terima kasih Rido. Sekarang Charles, bagaimana Amang? Apa langkah-langkah yang sedang berjalan sekarang, yang mungkin ini sebagai pemberdayaan ya, apa kreativitas yang sedang kamu jalani pada saat ini, Amang? Coba dulu cerita si Charles. Masa untuk meraih masa depan gitu lah, atau Iya, langkah-langkah yang sedang berjalan, usaha-usaha apa yang sedang dilakukan Charles pada saat ini? Selamat siang. Langkah-langkah usaha saya yang saya jalani saat ini adalah itu sebenarnya fokus ke bidang jualan kue lah gitu. Ya, langkah-langkahnya cuma itu aja. Tapi di masa pandemi ini memang semua di bidang apapun itu sangat terhambat lah. Apalagi di bidang perdagangan atau UKM kecil gitu yang saya tekuni. Tapi itu tidak menghalangi semangat saya. Atau memang usaha saya itu dibantu orang tua, terlebih dibantu orang lain. Saya kan tunanetra, nggak bisa berjalan sendiri atau apalagi untuk membuat satu usaha. Tapi saya mengasih ide-ide pada orang tua saya agar usaha kami ini berjalan. Seperti di masa pandemi ini, jualan kami itu emang agak macet lah gitu. Tapi saya mengasih ide agar usaha saya, memang saya itu berusaha sama orang tua lah gitu. Saya mengasih ide seperti gini, Mah, gimana kita itu Mah jualan kuenya agar usaha kita ini nggak gulung tikar. Saya bilang gitu kan, gimana kita jual lewat online aja. Memang orang tua nggak sempat, pertama itu nggak percayalah, namanya orang tua kan, nggak tahu tentang teknologi. Tapi saya yakinkan, memang orang tua saya saya nggak tahu, saya tunanetra. Tapi syukur ada adik gitu membantu. Itulah salah satu contoh yang saya kasih ide. Puji Tuhan, memang ada peningkatan sedikit, memang nggak terlalu banyak. Tapi saya bersyukur adalah peningkatan. Kedua, usaha itu dulu kami kan cuma pesanan, tapi sekarang gimana Mak, kita jajakan aja dulu, kita tanya-tanya orang lain. Nah itu ternyata mama saya setuju. Puji Tuhan ada peningkatan sedikit. Itulah memang cita-cita saya sebagai kaum disabilitas, apalagi saya tunanetra. Orang tunanetra itu harus punya bantuan dari orang lain, apalagi menuntun jalan, ya kan? Memang saya berharap pada orang lain. Kadang orang lain itu memang ada yang nggak setuju, ada orang yang nggak mau bantu, ada yang bantu, gitu. Memang cita-cita saya itu sebenarnya jadi pengusaha. Nah, makanya saya menekuni usaha saya ini supaya tidak gulung tikar. Dulu jual lapet, terus saya kembangkan lagi. Saya akhirnya membuat kue basah,
buat kue dari ubi-ubian, misalnya ubi kayu, ubi ungu, ubi jalar gitu, agar usaha saya itu nggak tutup. Memang ada peningkatan, tapi memang sedikit, nggak signifikan kali. Itulah usaha saya, langkah-langkah gimana usaha saya ini tidak gulung tikar, perlu kreativitas gitu. Ya. Nah, itulah usaha saya. Apalagi saya seorang tunanetra, kalau jalan sendiri nggak bisa, butuh bantuan dari orang lain, terutama keluarga. Itu. Ya, terima kasih Charles. Berarti sekarang ya memang semua kita mengalami dampak dari masa-masa pandemi. Bukan hanya Charles yang mengalaminya, ada kemerosotan. Hampir semua. Iya, usaha-usaha seperti itu ya. Bahkan banyak yang di PKH, ada yang gulung tikar begitu, tutup warungnya begitu sama sekali. Tapi kita bersyukur kalau sekalipun mungkin ada mengalami kemerosotan dari usaha-usaha yang biasanya mungkin ada pesanan berapa ribu lapet per hari, mungkin rata-rata 500 atau 1000 lapet. Ya mungkin kalau di masa-masa pandemi ini mungkin saja 1 minggu nggak ada yang pesan begitu ya. Tapi benar. Ya itu dia satu langkah-langkah yang kamu lakukan tadi, Amang. Ada strategi. Contohnya dimulai biasanya pesanan-pesanan mungkin kalau ada pesta-pesta, nah sekarang lewat online, supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa Charles itu punya usaha seperti itu. Ya, nah tadinya lapet yang dibuat hanyalah lapet dari tepung beras. Ya. Nah sekarang sudah ada variasinya, jadi sudah sesuai dengan selera masyarakat begitu ya. Ya, ada yang lapetnya dari ubi ungu tadi. Ada dari ubi kayu, ubi jalar. Tapi sekalipun tak terlepas tadi, nggak ketinggalan tadi lapet yang dari beras itu, ataupun ada kue-kue basah yang lain. Ya, super sekali langkah-langkahmu itu. Jadi ini ada merupakan gapaian cita-cita yang luar biasa ini, Abang. Ya mudah-mudahan semakin semangat ya, Rida juga ya. Begitu juga Charles. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu sebentar ya. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, terima kasih Rido sama Charles. Kembali kita berbicara terkait dengan Hari Disabilitas ini ya. Tadi kan bagaimana perasaan kalian menjadi seorang disabilitas. Yang kedua tadi kita sudah berbicara tentang
bagaimana selaku seorang anak muda, walaupun kita berkebutuhan khusus, tapi tidak mengurungkan semangat kita untuk memikirkan masa depan, begitu ya. Tentu ada langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan kita. Sekalipun kita harus belajar dan selalu belajar, bekerja dan selalu bekerja. Jadi kita bisa belajar seiring dengan jalannya waktu, begitu ya, untuk melihat bagaimana supaya semakin mempersiapkan, mematangkan diri kita dengan masa depan yang tadi. Kita kan selalu punya harapan begitu, bahwa kita ini kalaupun seorang disabilitas nggak boleh ketergantungan begitu. Kita pasti bisa sesuai dengan potensi yang kita miliki begitu. Kalau kita gigih, untuk itu jangan menyerah kan, nggak boleh menyerah. Nah, bahkan tadi kita ini harus bisa menjadi motivasi bagi teman-teman kita disabilitas. Bagaimana kita ini bisa mengembangkan semangat mereka begitu. Bahkan kalau boleh, kita harus bisa mempengaruhi, berpengaruh buat mereka. Itu dia tadi cita-cita dan harapan Ridho kan lewat puisimu kan. Bagaimana kita bisa mempengaruhi teman-teman kita supaya mereka itu ikut bangkit ya. Jangan terpuruk, jangan menyerah dengan keadaan kita ini, tapi kita harus berjuang di dalam kehidupan ini. Apalagi kita seorang beriman ya, kita punya agama, kita punya ada Tuhan ya. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa ya. Tuhan itu maha pengasih. Oke, begitu kan Amang. Nah, sekarang apa kira-kira harapan kita ya? Ini tanggal 3 Desember kan Hari Disabilitas Internasional. Kira-kira apa sih harapan kita di Hari Disabilitas ini? Sebagai seorang berkebutuhan khusus ataupun disabilitas, apa harapan-harapan kita, baik harapan dari orang tua, ya mungkin harapan dari pemerintah juga, ya. Kira-kira apa? Coba Ridho. Harapan saya Hari Disabilitas Internasional, saya berharap semoga kepada orang tua yang punya anak disabilitas untuk menerima, mencintai, dan lebih menyayangi anaknya. Karena kenapa? Setiap anak itu istimewa, yang wajib untuk dicintai, disayangi, dan diberi semangat. Dan harapan saya kepada pemerintah lebih peduli lagi kepada kami disabilitas, karena kami disabilitas itu adalah nasional bangsa yang layak untuk mendapatkan kemanusiaan. Dan untuk kepada masyarakat, saya berharap instrukan inaan bulan sekian dan lebih mengawasi kami, karena kami juga manusia yang pantas untuk diawasi. Tidak ada manusia yang sempurna di atas dunia ini. Oh ya, terima kasih Ridho. Tadi kita sudah mendengar apa harapan-harapan Ridho ya. Yang pertama dari keluarga, kalaupun ada seorang disabilitas di tengah keluarga kita, mari kita menerima keberadaan anak kita itu, keluarga kita itu. Mari kita mencintai anak kita itu, jangan buang, jangan singkirkan dia, jangan dijauhkan.
Jangan diasingkan, tapi sayangi dia, diberi semangat buat anak kita itu supaya dia bangkit. Karena dia tidak ada bedanya dari saudara atau dari kakak ataupun adiknya yang lain. Ayo mari kita sama-sama, kita kasihi mereka, kita sayangi seperti anak-anak lainnya. Dan bagi juga pemerintah tadi, si Rido mengharapkan mari pemerintah untuk lebih peduli bagi keberadaan penyandang disabilitas, khususnya yang ada di Kota Sibolga ya. Bukan kita mengatakan kalau pemerintah itu tidak peduli ya. Sebenarnya pemerintah juga sudah menaruh hati ya, selalu mendukung kegiatan-kegiatan sama seperti tahun ini, apalagi menyambut Hari Disabilitas Internasional, pemerintah kita sangat-sangat mempedulikan ya, memberikan perhatian yang istimewa. Contohnya untuk menyambut Hari Disabilitas ini ada kegiatan-kegiatan untuk disabilitas. Yang kedua, pemerintah menyalurkan aksesibilitas supaya meringankan beban dari disabilitas sendiri ataupun keluarga dengan memberikan alat-alat aksesibilitas seperti kursi roda, tongkat, baik itu kruk, dengan satu tujuan tadi untuk meringankan supaya mereka itu bisa terangkat dari keadaannya itu ya. Nah, juga harapan tadi bagi masyarakat secara umum, tadi termasuk juga ke pemerintah ya, agar mendapatkan hak-hak kemanusiaan itu ya. Dan juga bagi masyarakat supaya menerima dan menghargai kehadiran seorang disabilitas. Jangan diejek lah, jangan didiskriminasikan lah begitu. Tapi mari sama-sama lihat bahwa walaupun mereka disabilitas, mereka juga punya hak untuk hidup layak di tengah masyarakat. Oke, bagaimana kalau Charles? Bagaimana, apa harapan-harapan Mamang apalagi di Hari Disabilitas Internasional ini? Ya. Coba dulu. Saya sebagai disabilitas, harapan saya bagi orang tua yang mempunyai anak disabilitas sebenarnya sama dengan teman saya, saudara saya Rido. Terimalah anak itu, terlebih anak disabilitas. Jangan anggap kami kaum disabilitas adalah anak yang terkutuk. Banyak orang tua menganggap kalau orang tua melahirkan seorang anak disabilitas, dianggap itu adalah kutukan. Bukan, kami bukan kutukan. Kami itu tetap manusia. Kami juga ciptaan Tuhan. Tapi memang berbeda dari orang-orang lain. Terimalah kami sebagai anak-anak Tuhan, bahkan anak-anak biasanya. Karena kami juga butuh kasih sayang. Itu harapan saya untuk orang tua. Jangan sembunyikan kaum disabilitas, jangan sembunyikan kami. Sebab kami itu ada. Terutama pemerintah. Memang pemerintah adalah sudah memberi perhatiannya. Terlebih di pemerintahan Pak Jokowi. Dalam tahun, kalau nggak salah 2018 lah ya, itu ada Asian Para Games. Itu yang pertama kali di Indonesia. Itu membuktikan pemerintah itu sudah perhatian pada kaum disabilitas. Terlebih Pak Presiden Jokowi sudah meresmikan Undang-Undang Dasar tentang Disabilitas Nomor 8 2016. Itu membuktikan bahwa pemerintah sudah memberi perhatian pada kaum disabilitas. Gitu. Tapi Pak, jika Bapak mendengar di pemerintahan, tolong kami juga lebih diperhatikan. Terlebih untuk pendidikan kaum disabilitas. Apalagi jika dia itu mempunyai pikiran baik, kalau ada kaum disabilitas mau menuju sekolah jenjang lebih tinggi, untuk pemerintah tolong dilayani dan dipermudahkan, gitu. Baru untuk masyarakat, memang masyarakat ini ada terbagi, memang ada yang sudah menerima, ada yang tidak. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia itu dianggap disabilitas itu adalah stigma mereka buruk. Masih banyak masyarakat Indonesia masih menganggap sebelah mata kaum disabilitas. Memang banyak disabilitas itu yang mengganggu.
Tapi jika masyarakat itu memperlakukan disabilitas itu dengan baik, terlebih disabilitas yang menyandang keterbelakangan mental, kalau mereka dicakapi dengan baik, mereka akan baik. Anggaplah disabilitas itu sebagai orang biasa, sekalipun agak sedikit mengganggu. Karena disabilitas itu tetap manusia. Disabilitas itu bukan binatang. Kami ini manusia, berhak untuk mendapatkan hak-hak kemanusiaannya. Itu aja harapan saya. Bukan banyak, terimalah disabilitas sebagai anak-anak manusia. Harapan saya juga untuk saudara saya yang menyandang disabilitas, tetap semangat, jangan putus asa bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal sesuatu sekecil apapun itu. Kalau kaum disabilitas menggunakan skill kalian sekecil apapun itu tetap menjadi usaha yang terbaik buat kita kaum disabilitas. Tetap semangat disabilitas, kita pasti bisa melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang-orang biasanya. Itu aja harapan saya. Ya, luar biasa. Memang kalian berdua ini anak-anak yang luar biasa. Wah, Ibu senang dan Ibu bangga punya teman, punya saudara seperti kalian. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang disabilitas lainnya juga memiliki semangat seperti kalian yang sekalian berdua, ya, semangat yang membara begitu kan? Nggak patah semangat dia, tapi mampu melihat jauh ke depan begitu. Jadi itulah memang harapan kita. Mudah-mudahan kehadiran disabilitas itu semakin diterima, ya. Dan begitu juga harapan kita bagi pemerintah. Ya, sebenarnya pemerintah itu sudah banyak berbuat. Tapi harapan kita lagi khususnya kalau yang di Sibolga, ya, mudah-mudahan Perda di Kota Sibolga ini juga mengangkat hak-hak disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 itu, ya, di 2016, ya, tahun 2016 Undang-Undang Nomor 8 itu besar harapan kita Kota Sibolga ini menjadi kota yang ramah disabilitas. Kita bersyukur kalau tanggal 3 Desember ini salah satu kelurahan yang ada di Kota Sibolga akan melakukan launching kelurahan inklusi, kelurahan yang ramah disabilitas, yaitu kelurahan Huta Tonga-Tonga yang ada di Kecamatan Sibolga Utara. Dan launchingnya itu bertepatan nanti tepatnya tanggal 3 Desember. Jadi kita sangat-sangat bersyukur. Mudah-mudahan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Sibolga bisa nanti mengikuti secara perlahan-lahan, sehingga seperti yang kita harapkan itu Kota Sibolga ini menjadi kota yang ramah akan kehadiran seorang disabilitas. Ya, tetapi Ibu juga mengingatkan, ya, karena tanggal 9 Desember ini kita melakukan apa? Pemilihan. Iya, Kepala daerah. Iya, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Mari kita harus semangat, ya. Berikan hak suaranya, ya. Ya Rido, ya, ya Charles, ya. Jangan lupa. Tanggal 9 Desember ini nggak berapa lama lagi, itu sudah menghitung hari, ya. Iya, berikan hak suaranya. Tentukan pilihanmu sesuai dengan suara hatimu. Dan harapan kita semoga pemimpin Kota Sibolga, wali kota dan wakil wali kota Sibolga ini ke depannya itu yang peduli dengan disabilitas, yang bisa memperjuangkan hak-hak disabilitas begitu, ya. Mudah-mudahan harapan kita juga pemilihan kepala daerah ini, wali kota dan wakil wali kota ini bisa berjalan dengan baik, sukses semuanya, aman, ya. Berjalan dengan aman, jujur dan adil begitu. Dan harapan kita bagi semua penyandang disabilitas di usia pemilih yang ada di Kota Sibolga, ayo beramai-ramai menuju ke TPS masing-masing, ya. Jangan golput. Jangan sia-siakan hak suaramu itu, karena sama. Kamu punya hak suara dan suaramu itu sangat berharga untuk menentukan Kota Sibolga ini ke depannya begitu. Jadi harapan kami termasuk bagi keluarga, ya.
termasuk bagi keluarga, ayo bawa itu keluarga kita yang disabilitas yang sudah usia pemilih itu. Dan ada kemudahan buat disabilitas ketika memilih nanti. Kalau memang dia benar-benar tidak bisa menuju ke TPS, nah informasikan itu ke KPPS atau PPS yang ada di tempat kita masing-masing supaya mereka itu dilayani di rumah, begitu. Jadi itulah harapan kita ya, mudah-mudahan ya Rido dan Charles di sini, apa yang menjadi harapan kita tadi kita bawalah dalam doa sebagai orang beriman ya. Kita bawa itu di dalam doa. Jangan kita mengeluh kepada manusia, tapi bawa dalam doa. Semoga Tuhan mengabulkan apa menjadi cita dan harapan kita ke depannya ya. Oke. Oke, udah 1 jam lebih ya Bu ya, kurang lebih ya 1 jam. Nggak terasa ya Pak. Iya, saking enaknya Bu ya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas kita ya Bu ya. Bersama dengan saudara-saudara kita ini. Ini udah antusiasnya tuh udah berapi-api ya, menyambut tanggal 3 Desember nanti ya. Gimana untuknya Bang Charles dan Rido juga? Tanggal 3 nanti mau ada acara apa sih? Karena pandemi ini ya acaranya kecil-kecilan lah. Ya, beda sama tahun-tahun kemarin. Oh, tahun kemarin meriah ya? Pernah kami merayakan tuh di apa namanya? Waktu itu di Medan. Nah, tahun kemarin itu di Balige. Itu seluruh Sumatera Utara yang datang gitu. Wis, bakal rame ya. Tapi itu tahun kemarin karena tahun ini kita ya masih pandemi ya. Tapi jadi memang kalau bersabar. Tahun ini ya khusus melalui RBM itu tadi satu dalam rangka memeriahkan Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember ini, kelurahan salah satu kelurahan yang ada di Kota Sibolga ini melakukan launching menjadi kelurahan inklusi, yaitu kelurahan Huta Tonga-Tonga. Kita patut bersyukur dengan itu. Yang kedua, kita juga akan melaksanakan tanggal 3 ini adalah apa? Seremonial pembukaan pelatihan keterampilan buat disabilitas kita juga. Iya, itu bekerja sama dengan PT PLN Persero. Keren ya Bu ya. PLTU Labuan Angin. Ya, yang ketiga nanti sekaligus penyerahan alat-alat bantu ada itu sebanyak 60-an unit lebih. Buat penyandang disabilitas yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah melalui RBM Hepata. Wih, keren. Semoga teman-teman disabilitas itu tadi alat bantu itu bantuan dari Kementerian Sosial buat disabilitas kita. Iya, kita berharap juga ya Bu ya, semoga teman-teman disabilitas semakin diperhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah yang lainnya ya. Oke, karena kita udah 1 jam, jadi kita mau pamit dulu ya Bu dari acara Belajar di RRI edisi Guru Keliling. Terima kasih untuk Ibu Bibel Fro Rosdieri Sibarani, dan terima kasih juga untuk Rido Aukan, Bang Charles juga terima kasih. Sampai jumpa sahabat kreatif di acara Belajar di RRI edisi Guru Keliling di edisi selanjutnya. Dadah. Dadah. Wah, sahabat kreatif, nggak kerasa ya, belajar di RRI-nya udah selesai. Sampai jumpa di kelas selanjutnya dengan mata pelajaran yang berbeda.